Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Kelas 10 kita masih dalam pembelajaran PJOK. Materi yang kedua ini masih dalam kebugaran jasmani. Kalau kemarin kalian sudah mencoba tentang misalnya dari aktivitas gerak yang kalian lakukan, sekarang kita coba dengan materi teorinya. Apa yang dinamakan dengan kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang itu dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Apa maksudnya? Kalian dari bangun tidur sampai kalian sore malam mau tidur lagi, itu adalah aktivitas yang biasa kalian lakukan. Kalian tidak pernah mengalami kelelahan yang berarti, dan setiap melakukan kegiatan itu kalian masih bisa melakukan aktivitas yang berikutnya. Itu adalah arti dari kebugaran jasmani. Oke, di sini ada sejarahnya. Kita juga harus mengenal sejarah kebugaran jasmani. Awalnya itu manusia melakukan berbagai gerakan yang pada akhirnya itu disebut dengan beberapa alasan, antara lain melakukan gerakan-gerakan itu merupakan satu cara manusia untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, melakukan gerakan-gerakan jasmani ini merupakan kebutuhan dasar dan mutlak bagi kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga, dengan menjalani hidup yang tetap aktif, yakni dengan terus melakukan berbagai gerakan, maka manusia itu dapat terhindar dari segala hipokinesis atau dari semua penyakit. Oke, di sini sekarang ada konsep kebugaran jasmani. Selain tadi ada sudah pengertiannya, ada sejarahnya, sekarang ada konsep dari kebugaran jasmani. Konsep yang kebugaran jasmani ini apa saja? Satu, fisik. Fisik itu selalu berhubungan dengan otot, dengan tulang, dan bagian lemak. Kemudian fungsi organ itu berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kemudian yang ketiga ada respon otot, karena setelah melakukan aktivitas akan berhubungan dengan kecepatan, kemudian dengan kelenturan, kemudian dengan kelemahan dan kekuatan melakukan kegiatan itu. Oke. Berikutnya, kebugaran jasmani itu memiliki unsur-unsur. Dari 10 unsur-unsur itu yang diberikan untuk materi sekarang ada 5, yaitu dengan satu kecepatan atau yang dinamakan dengan speed, kedua kekuatan atau strength, ketiga kelentukan atau fleksibilitas, keempat kelincahan atau agility, dan kelima keseimbangan atau balance. Apa arti dari kecepatan atau speed? Kecepatan, definisi atau arti itu ya. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dalam periode waktu yang singkat. Kecepatan ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada kecepatan sprint, ada kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Faktor yang mempengaruhi dari kecepatan adalah satu, keturunan. Faktor reaksi, kemampuan menahan tahanan luar, kemudian dengan tekniknya, berikutnya adalah dengan konsentrasi dan kemauan, dan yang terakhir elastisitas dari otot itu sendiri. Oke, unsur yang kedua adalah kekuatan atau strength. Apa yang dinamakan dengan kekuatan? Kekuatan adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Contohnya kita mengangkat bangku. Ini dengan kekuatan. Kalian kuat tidak mengangkat beban yang kuat itu namanya kekuatan. Kalau kita tidak kuat mengangkat beban berarti kekuatan kita berkurang. Oke. Berikutnya, latihan yang dapat dilakukan untuk melatihkan kekuatan tubuh itu antara lain. Satu, contohnya dari angkat beban. Angkat beban ini ya, misalnya dengan melatih kekuatan otot lengan. Yang kedua, push up. Push up adalah melatih kekuatan otot lengan. Kemudian ada sit up, melatih kekuatan otot perut. Kemudian back up, melatih otot perut juga, back up otot punggung. Kemudian squat jump, melatih kekuatan tungkai dan perut. Yang dimaksud dengan kelenturan. Sekarang yang ketiga adalah unsur kebugaran jasmani itu ada kelenturan atau yang dinamakan dengan flexibility atau fleksibilitas. Yang dimaksud dengan kelenturan atau fleksibilitas di sini adalah keleluasaan pergerakan otot-otot tubuh, khususnya otot persendian. Kelenturan dibutuhkan di hampir semua cabang olahraga. Badan itu harus semuanya lentur.
Untuk melatih kelenturan atau fleksibilitas tubuh itu dapat melakukan senam, yoga, dan renang. Oke, yang keempat faktornya adalah kelincahan atau yang dinamakan dengan agility. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyelesaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, yang seperti dari ke depan, lari ke belakang, kemudian atau kita lari dari kiri atau ke kanan. Oke. Untuk melatih kelincahan tubuh ini dapat melakukan beberapa jenis latihan fisik, yakni dengan kalian dapat lari zigzag, melakukan dengan ada serintangan, dengan pasang-pasang kon, atau dengan sataran. Sataran itu adalah lari bolak-balik dengan jarak 60 meter, kita melakukannya dengan bolak-balik. Oke, berikutnya unsur yang kelima adalah keseimbangan atau balance. Balance, keseimbangan adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot itu agar gerakan tubuh ini dapat dikendalikan dengan baik. Untuk melatih keseimbangan tubuh dapat melakukan berjalan di atas kayu balok, sikap lilin. Kalian melakukan sikap lilin serta berdiri dengan menjadikan tangan sebagai tumpuan, atau misalnya seperti kalian mau seperti akrobat, tangan handstand atau yang dinamakan dengan handstand. Oke. Baik, dari 5 kebugaran jasmani ini semuanya ada unsur-unsurnya, itu ada 10, tapi Ibu hanya memberikan 5. Kalian bisa pelajari, nanti videonya akan menyusul dengan video yang dengan gerakan. Kalian pelajari PowerPoint di sini, kemudian tentang kebugaran jasmani, pengertian sejarah dan unsur-unsurnya. Tugas kaliannya adalah kalian menuliskan dari manfaat dari 5 unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut. Kalian tulis, kemudian kalian nanti kirimkan ke e-learning. Mungkin sekian, terima kasih materi kebugaran jasmani untuk pertemuan kedua. Ibu tunggu maksimal 1 minggu dari sekarang setelah mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.